Yang diberikan itu adalah sekali lagi badan-badan usaha yang ada di Ormas. Persyaratannya juga sangat ketat. Baik itu diberikan pada koperasi yang ada di Ormas maupun mungkin PT dan lain-lainnya. Jadi badan usahanya yang diberi, bukan ormasnya. Contoh NU yang sudah kita lihat. NU mendapat, tapi NU membuat badan usaha. Jadi badan usahanya. Nah, nanti dikelola secara profesional. Saya juga sudah membaca beberapa rilis dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, dan betul, mungkin kalau tidak salah minggu besok sudah selesai ya Pak Edi ya. Sudah selesai urusannya. Habis itu kita akan kasih lagi yang berikut. Yang jelas kami akan menawarkan. Sudah barang tentu katanya ada yang menolak. Ya ini kan kita mau memberikan kepada yang mau. Kalau yang menolak ya mau apa boleh buat, berarti kan nggak membutuhkan. Oh kalau NU sudah jadi, sudah berproses. Berarti minggu depan akan diberikan yang tadi Bapak bilang minggu depan? Saya akan memakai prinsip karena ini untuk tabungan akhirat. Kita ini kan semua berbuat baik kan, lebih cepat lebih baik. Berarti minggu depan ya Pak? Kira-kira? Insya Allah. Doain ya. Setuju nggak kita kasih kepada organisasi keagamaan? Saya membau bau yang agak amis, agak busuk malah. Ya. Ini apa-apaan? Karena ini sebuah jebakan yang manis, terkaget-kaget, ya. Melihat begitu dahsyatnya, juga begitu menariknya. Sekelibatan bagus. Ini bukan memperkuat ya, organisasi agama. Sesungguhnya yang terjadi malah sedang melakukan destruksi, penghancuran. Bancaan di bawah ya, diinjak-injak oleh anak-anak kecil, nggak ada harganya. Itu gulung tikar, naudzubillah min dzalik. Nah itu bisa terjadi. Entah apa maksud Pak Jokowi, bahwa dia sedang mungkin kelantur. Ya. Pak Jokowi, please don't do that. Infrastruktur itu jelas, saya angkat topi betul. Ya. Tekanan ya, di akhir karir politik Pak Jokowi itu memang dari berbagai penjuru. Pak Jokowi yang sudah hampir selesai, mengapa kok kelihatannya kehilangan arah ya? Mau turun panggung. Ya. Jadi belum mau lengser secara ikhlas. Presiden yang kita miliki itu jebulnya mengidap penyakit nepotisme dan sindrom dinasti. Saya dengan Pak Jokowi itu hormat gitu. Saya juga tidak tega. Masih ada waktu. Ya, ketemu lagi kita di kanal YouTube Medcom.id bersama saya Indra Maulana dalam Cross Check. Dan memang pekan ini saya akan ajak Anda untuk membahas sesuatu yang memang lumayan dan cukup disorot oleh publik sepanjang pekan ini, dan tentunya mungkin bisa beberapa hari ke depan ya. Belum habis publik dibuat geger soal tapera, muncul lagi kontroversi aturan baru dari Presiden, yaitu PP 25 2024 tentang prioritas izin tambang ke organisasi kemasyarakatan atau Ormas. PP 25 2024 ini terlihat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batu bara. Di pasal 75 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Minerba ini secara tegas disebutkan bahwa prioritas izin diberikan kepada BUMN dan BUMD. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa prioritas izin diberikan kepada BUMN dan BUMD. Izin untuk perusahaan swasta diberikan melalui lelang. Nah, kontroversi semakin membesar setelah muncul penolakan dari beberapa ormas, namun ada juga ormas yang menyatakan bersedia menerima aturan dari Presiden ini dengan alasan mengelola umat membutuhkan dana. Ormas bisa langsung membuat perusahaan dan akan mendapat karpet merah, jaminan dari Kementerian Investasi jika memenuhi syarat perusahaan baru milik ormas tersebut dalam 15 hari akan diberi izin mengelola tambang. Nah, Crosscheck mencoba menelusuri aturan baru Presiden soal izin tambang dan ormas ini bersama narasumber yang sudah hadir melalui Zoom. Tokoh Reformasi 98, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah,
Amin Rais. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam, Mas Sehat Pak Indra. ya, sehat ya Pak Amin ya. Alhamdulillah. Baik, Pak Amin. Pak Amin ini kan tentu saja seorang tokoh publik yang dikenal juga sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah dulu Pak ya, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah gitu. Pak Amin melihat ketika ada peraturan pemerintah tentang izin tambang ke ormas dan diantaranya adalah ormas keagamaan ini secara umum seperti apa dulu Pak Amin? Ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Mas Indra Maulana, Ya. saya pernah menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dipilih di Banda Aceh tahun 95, ya, 1995. Dan kalau ada rasa syukur saya itu dipilih oleh 98,5% muktamirat, ya. Belum pernah terjadi, ya. Baru menyundul penuh, ya. Nah, karena itu mungkin saya punya hak moral, hak historis, ya, untuk bicara mewakili suara Muhammadiyah, sekalipun suara Muhammadiyah itu tetap akan diekspos oleh pimpinan pusat yang sekarang ini, ya. Itu pun saya juga sudah bangga karena PP Muhammadiyah sekarang ini Pak Abdul Mukti itu mengatakan bahwa kami nggak akan kasih komentar, wong ditawari juga kagak gitu, ya. Ditawari memang teman-teman Nahdlatul Ulama, kemudian PGI kalau tidak salah, Persekutuan Gereja Indonesia juga ditawari gitu. Nah, saya membau bau yang agak amis, agak agak busuk malah, ya. Ini apa-apaan, ya, sebuah bidang pertambangan yang penuh kontroversi, yang lebih banyak gray area-nya. Di situ ada banyak perkara antar buhir, antar makelar, antara penekan dan lain-lain. Muhammadiyah masa nyemplung di situ, ya. Kalau Muhammadiyah nyemplung di situ artinya Muhammadiyah akan tenggelam betul, ya. Dan saya yakin sekali Muhammadiyah tidak bakal, ya, menerima karena ini sebuah jebakan yang manis kelihatannya akan membantu keuangan dan lain-lain. Ngapain, ya? Terus mengatakan Muhammad itu punya pendirian arizku Allah, ya. Rezeki dari Allah itu datang dari berbagai penjuru, datang berbagai arah gitu. Muhammad itu sudah kuat sekali, insya Allah, ya. Yang mengatakan tidak ada konglomerat di negeri ini yang melebihi LSM yang namanya Muhammadiyah. Jadi dari segi tanah yang dimiliki itu entah berapa juta hektar, bangunan-bangunan dan segala macam lah, ya. Jadi saya ingin mengatakan ini tidak layak sama sekali tuh. Pak Jokowi yang sudah hampir selesai, mengapa kok kelihatannya kehilangan arah, ya? Ya. Saya membaca dari jauh ada semacam psychic structure, ya, struktur psikis Pak Jokowi itu yang mungkin, ya, agak terganggu sekarang ini, ya. Karena berbagai statementnya itu mesti kontradiksi dengan kenyataannya. Mereka mengatakan akan tetap mengadakan perayaan HUT RI ke-79 di IKN Nusantara. Sementara terlalu banyak orang yang sudah ke sana, orang-orang yang punya pendirian bahwa itu tidak mungkin, ya. Dan ini aneh, ya. Misalnya kemarin 5 Juni itu Pak Jokowi bilang, saya tetap akan merayakan IKN HUT RI ke-79 di IKN. Bahkan kalau istana saya belum rampung, kantor presiden juga belum rampung, kan saya bisa menginap tinggal di rumah salah seorang menteri gitu. Jadi bayangkan, ini kan aneh, ya. Bagi dunia internasional tontonan yang menarik, lucu, tapi lucunya itu lucu tadi tidak berbau nggak sedap lah, ya. Masa presiden demi egosentrik megalomaniaknya itu, ya, pikirannya besar-besar tapi tidak landing kepada dunia nyata. Lantas omongannya itu menurut saya katakan itu seperti memperhebat self deceiving habit, kebiasaan menipu diri sendiri gitu. Jadi misalnya Mas, 1 Januari tahun 2023 itu
apa coba ini? Ya, ini ada. Ini ya. Jokowi akan groundbreaking 11 proyek IKN 17 Januari tahun 2024. Apa saja? Ya, ini di sini diterangkan. Ya. Bayangkan sehari membuat groundbreaking gedung-gedung yang apa, sejatinya kan dibayangkan hebat sekali, itu 11 brand apa eh, groundbreaking itu ya. Jadi ini saya melihat loh kok Pak Jokowi kok seperti kemaruk dengan groundbreaking ya. Ya. Kemarin juga groundbreaking apa universitas apa level internasional khusus untuk pencari PhD apa degree. Kemudian groundbreaking Botanic Garden. Padahal kita punya kebun raya di Bogor yang sudah sangat hebat, ya, tak akan tertandingi dengan yang ada di mana di IKN itu. Ya, ada 12.917 apa tanaman jenis tanaman itu, ya, sehingga orang-orang di ASEAN countries ini kalau mereka ingin menyelidiki tentang apa tanaman, mereka tinggal pergi ke mana ke kebun raya Bogor, Botanic Garden yang terbesar di Asia. Nah, ini tiba-tiba Pak Jokowi ingin nyeleneh gitu membuat apa groundbreaking Botanic Garden yang jelas tidak akan selesai juga, ya. Ya Pak Amin, Eh, kalau misalnya kita kembali ke tadi yang penilaian atau pandangan Pak Amin Rais soal apa namanya izin kelola tambang dari Ormas, Anda tadi menyebutkan sedikit berbau amis, bahkan berbau busuk gitu ya. Dan kemudian ini seperti jebakan. Boleh digambarkan berbau amis, berbau busuk, dan yang jebakan yang dimaksud itu jebakan seperti apa kepada, yang dimaksudkan kepada Ormas berarti kan, maksudnya jebakan apa nih Pak Amin? Ya. Misalnya Muhammadiyah, ya Muhammadiyah sampai tertarik, terbujuk, ya kemudian ya dengan rasa kurang kritis, terima apa adanya, dan betul-betul masuk ke yang saya katakan tadi sebuah apa dunia pertambangan yang penuh dengan kontroversi, penuh dengan sodok menyodok dan lain-lain. Ya. Yang pertama, ini akan mendistraksi, menyelewengkan, ya akan memindah fokus Muhammadiyah yang melayani umat dan bangsa untuk pendidikan, kesehatan sosial dan lain-lain, kemudian terpecah karena pada ikut apa ber apa berpesta pora itu ya yang sesungguhnya akan menghancurkan, gitu. Sehingga ini yang pertama, ya. Dan yang kedua itu Ini misalnya Muhammadiyah menerima, maksudnya misalnya Pak ya ini Pak ya. ya ya misalnya menerima, ya. Dan yang kedua, Muhammadiyah itu sudah cukup kaya, ya. Tadi saya ulangi lagi tadi sudah cukup kaya. Sampai-sampai ada yang menghitung milik tanah Muhammadiyah dari Papua sampai Aceh, ya, dari Pacitan sampai Kalimantan itu tidak tertandingi, ya, oleh konglomerat satu konglomerat yang paling kaya pun, karena memang berpuluh-puluh triliun. Ya. Nah kemudian juga yang saya kira perintah Al-Quran itu jangan sampai manusia mukmin itu terselewengkan karena keduniaan. Ya. Jadi kalau anak madrasah apa surat Ad-Duha itu dikatakan wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih bagus, lebih mulia, lebih hebat dari al-ula. Al-ula itu ad-dunya. Ad-dunya itu dani'ah, hina. Ya, hanya sementara, menyesatkan, menyelewengkan dan lain-lain. Sementara akhirat itu tidak ada bandingannya. Jadi saya sering pengajian di Muhammadiyah itu saya ingatkan, jangan sampai orang Muhammadiyah itu karena memburu keduniaan, lantas lupa akhirat. Sementara seorang sahabat Nabi pernah menanyakan kepada Rasul kita itu, Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, ya, bagaimana bandingannya dunia dengan akhirat? Kemudian di depan Nabi ada secangkir air, kemudian Nabi mencelupkan kelingkingnya itu, terus Nabi bersabda,
air yang kelingking saya ini adalah dunia, sementara samudra yang nggak tertepi itu adalah akhirat. Kalau ingat seperti ini, tentunya Muhammadiyah eh, lebih tahu dari mungkin orang-orang awam ya, karena di Quran itu bertubi-tubi ya. Jadi, jadi misalnya wahai tutunya ilam atau hurur, tidak ada kesenangan dunia kecuali hal-hal yang kami menyelewengkan hurur. Ya. Itu ada di beberapa ayat gitu. Di hadis sahih juga lebih banyak lagi. Ya. Nah, jadi memang saya kan Muhammad nggak bakal menerima, ya. Ya, Mudah-mudahan ya. baik. Dan yang saya penting untuk garis bawahi, mengapa ya kita punya presiden yang tinggal beberapa bulan lagi sudah selesai, ya, sudah sampai ke limitnya, titik akhirnya, tapi semakin dekat ke sana itu kok semakin berulah, maaf ini, ya, berulah. Jadi bahkan cawe-cawe mengatur-ngatur apa pilkada, hasil pilkada, kemudian menekan-nekan dan lain-lain ya. Ini saya kira beliaulah saya kira yang dimintai bertanggung jawab mengapa terjadi kemerosotan demokrasi sekarang ini ya karena ternyata presiden yang kita miliki itu jebulnya mengidap penyakit nepotisme dan sindrom dinasti. Itu bertentangan diametral dengan demokrasi. Ya Pak Amin, memang ketika PP ini tersiar ke publik begitu ya dari pemberitaan berbagai media dan melalui jurnalis yang mendengar ini kemudian memberitakan, kemudian terjadi reaksi yang memang kemudian beragam ya dan rame menjadi sorotan. Nah, ketika ada kesempatan ditanyakan langsung kepada Presiden, Presiden menjawab dan menegaskan begini, yang dimaksud itu bukan ormasnya yang mendapatkan izin untuk mengelola tambang lah ya, begitu Pak Amin. Tetapi badan usaha dalam ormas tersebut. Jadi bukan ormasnya yang mengelola, tapi badan usaha. Nah, dalam konteks ini saya ingin tanya Pak Amin karena pernah memimpin ormas Muhammadiyah, begitu ya, PP Muhammadiyah. Badan usaha seperti apa sih misalnya kalau misalnya di Muhammadiyah sebagai contoh ya, itu ada badan usaha apakah dan sebenarnya bergerak, apakah memang bisa kalau ada badan usaha pun bergerak spesialisasinya untuk mengurusi tambang misalnya, karena ini spesifik ya soal tambang ini kan, tidak umum ini. Bagaimana Pak Amin kira-kira? Ya, jadi dalam Muhammadiyah itu eh, pimpinan Pusat Muhammadiyah itu memimpin itu sekian belas majelis. Ada majelis kesehatan, majelis pendidikan, majelis tablik, majelis tarjih, majelis wakaf dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau kemudian salah satu majelis dibebani ya, urusan pertambangan yang menurut saya itu sangat membahayakan itu, kemudian salah-salah yang diberi diberi tugas itu kemudian pelan-pelan berubah arah karena godaan terhadap manusia tentang dunia itu memang real itu kemudian bisa menjadi sebuah bagian dari Muhammadiyah yang hadir real nyata tapi kegiatannya usahanya siang malam pagi sore itu sedang mendestruksi Muhammad dari dalam ya. Jadi begini Mas Indra. Ya. Jadi ketika sampai Muhammadiyah itu saya cermati asal majelis-majelis yang tidak berurusan dengan uang ya itu memang stabil, tidak pernah ada ricuh walaupun kecil ya seperti majelis tabligh, majelis tarjih, majelis wakaf itu nggak mengurusi uang ya. Tetapi kalau sampai ke majelis kesehatan, kita punya rumah sakit sangat banyak dan bagus-bagus ya. Di situ kadang-kadang ada riak-riak kecil. Walaupun insya Allah sampai sekarang Muhammadiyah tidak pernah lantas karena riak-riak kecil itu jadi riak besar gelombang kemudian sampai menggoyahkan Muhammadiyah. So far so good. Ya. Kemudian yang kedua, majelis eh, pendidikan. Ya. Jadi majelis kesehatan, rumah sakit kan juga mengelola uang banyak sekali. Majelis pendidikan terutama kampus-kampus Muhammadiyah itu kan juga besar sekali. Ya. Kalau kita lihat di UM Malang, di UM Yogyakarta, di UM Jakarta, di UM Makassar,
dan berbagai kota lain itu memang memang besar sekali, kadang lebih besar dari milik negeri. Ya, ya. Nah, kalau misalnya ya lantas mereka juga ikut-ikutan menyuruh para rektornya atau wakilnya menghimpun kekuatan intelektualnya lantas untuk menerima apa hibah atau apa namanya bagian Pengelolaan ya bagian. pengelolaan ya itu tentu juga akan merusak. Jadi apa nature atau hakikat kodrat Muhammadiyah itu tidak seperti yang dimasukkan Pak Jokowi itu ya. Maksudnya begini Pak, kalau misalnya ada badan usaha bidang kesehatan dengan kemudian mendirikan dan mengelola rumah sakit, ada badan usaha bidang pendidikan, mengelola kampus dan lain sebagainya dunia pendidikan, apakah nggak bisa kalau ada badan usaha khusus yang mengelola tambang gitu maksudnya Pak? Apakah bisa? Apakah mungkin bisa? Tapi atau nggak bisa karena tidak sesuai dengan visi misi Muhammadiyah misalnya. Kalau Muhammadiyah kan memang di bidang pendidikan, kesehatan kan gitu Pak ya. Pak Amin, bagaimana Pak Amin? Pertanyaan Mas Indra tadi sudah ada jawabannya. Dengan visi dan misi tadi, itu bottom line-nya itu tidak sesuai dengan visi dan misi. Nah, kalau sebuah organisasi misi dan visinya itu sudah ditinggalkan, kemudian kan dia seperti yang putus, nggak punya arah. Kemudian jatuh, itu spiral yang putus untuk bancaan di bawah, ya diinjak-injak oleh anak-anak kecil, nggak ada harganya. Itu sepertilah kira-kira ya, mungkin nggak persis apa analogi saya ini, ya. Tetapi bukan Muhammadiyah saja, ya. Saya kira sejarah Islam sendiri tidak berbeda dengan sejarah yang lain. Ya. Jadi apakah itu dinasti Umayyah, Abbasiyah, Ottoman Empire, ya. Tapi juga dinasti Persia, dinasti Romawi, dinasti Cina, atau dulu ada namanya Fakta Sinica dan lain-lain. Itu robohnya itu mesti karena rebutan, apalagi kalau bukan uang, kemudian eh, kekuasaan, ya, dan lawan jenis, lantas fame. Ya. Jadi hanya empat ini saya kira basically yang merusak pemimpin tadi itu, ya. Jadi authority, power, sex, authority money, ya, kemudian power, sex, and fame. Nah, fame itu kemasyhuran. Ya. Nah, biasanya mereka tidak mendapat fame, bukan jadi famous, tapi menjadi notorious. Ya. Jadi apa diingat oleh manusia itu kebijakan moralnya, bukan keindahan moralnya begitu. Ya, Pak Amin, kan sebenarnya kebijakan ini dikeluarkan kan memang tidak spesifik nyebut nama ormas tertentu begitu ya. Tetapi kan memang dibuat untuk agar ormas memiliki kewenangan atau ke akses untuk bisa mengelola tambang itu. Walaupun memang syaratnya adalah ada badan usahanya gitu ya. Nah, katakanlah kalau tadi diceritakan Muhammadiyah memang aset dan ininya itu sudah besar sekali. Tapi kan ada juga ormas-ormas memang yang mungkin belum besar. Kalau alasannya adalah memang ini adalah sebuah upaya bagi ormas tersebut untuk bisa dapat mengelola dana dan untuk kebutuhan umat. Apakah itu bisa tetap dimaklumi atau tetap nggak masuk alasan ini, Pak Amin? Ya, mungkin begini menerangkannya. Ya. Muhammadiyah jadi besar, kuat, kokoh, ya. Itu karena umurnya sudah 110 tahun. 1 abad lebih. Sementara yang kecil-kecil itu memang lahirnya mungkin setelah tahun 45, bahkan mungkin setelah Orde Lama atau Orde Baru dan lain-lain. Jadi maklum kalau belum sebesar Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu 32 tahun sebelum proklamasi sudah hadir. Gitu, ya. Jadi 33 tahun ya. Nah jadi kalau saya Muhammadiyah besar itu bukan karena mungkin kehebatan pimpinannya atau manusianya, saya kira juga seperti yang lain sama saja. Tapi ya karena memang sudah tua, tapi istiqomah, konsisten, maka Allah memberikan barokah, ya, menjadi lebih mandiri,
tidak mudah ditekuk-tekuk oleh kekuasaan gitu. Dan saya katakan Muhammadiyah tidak pernah rukuk atau sujud ya di depan manusia, gitu. Hanya pada Allah. Makanya Muhammadiyah itu awet ya, karena Allah itu ridho ya, ridho ya. Ini mungkin saya sedikit agak seperti sedikit sombong, tapi ini tidak, ini kita justru bersyukur pada Allah. So far so good. Ya, itu yang justru menjadi apa? Menjadi peringatan buat kita. Awas loh, kalau Anda nggak istiqomah Muhammadiyah pimpinannya, nanti Muhammadiyah pelan-pelan bisa mengecil. Siapa tahu bisa gulung tikar. Naudzubillah min dzalik. Nah itu bisa terjadi. Ya. Nah jadi sesungguhnya dua faktor ridho Allah dengan usaha manusia itu kan bergabung ya. Jadi kalau kemudian manusia mukmin kemudian membuat persyarikatan jam'iyah atau jamaah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kalau versi saya tambah lagi apa amar eh, amar adil ya dan nahi dzulm ya. Jadi menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman ya. Nah, kalau ini dikerjakan ya secara konsisten, persisten ya. Kemudian mungkin karena manusia kadang-kadang juga up and down ya. Tapi begitu down up lagi ya. Tapi tidak zigzag ya, tapi terus saja ya. Akhirnya kemudian ya tadi turun barokah dari langit. Dan itu pun dijamin oleh Al-Quran sendiri di berbagai ayat. Ya. Nah, Pak jadi Amin, ini datang juga sebuah argumen dari apa namanya pemerintah ya dalam hal ini apa dari bisa dari menteri dan lain sebagainya eh, yang mengatakan bahwa eh, lebih baik dikasih izin mengelola tambang daripada seringkali ngajuin proposal. Begitu Pak. Pak Amin, bagaimana Pak Amin melihat ini? itu berpikir manusia tengik ya. Itu menghina ya, menghina orang Islam. Nah, jadi mungkin ada yang bawa nenteng proposal, mungkin betul ya, tapi itu kan minoritas sekali ya. Jadi jangan sampai the whole umat yang relatif itu masih bagus, kemudian karena ada cucungok-cucungok yang mungkin memang ya apa agak tidak tidak normal begitu, lantas oleh orang ini kemudian lihatlah itu banyak yang kecil-kecil dan juga banyak daripada nenteng-nenteng apa map, kemudian tangannya di bawah itu kan tidak mulia, tangan di atas lebih mulia, yaitu selintas sekelibatan betul, tapi komentar manusia itu manusia cucu. Ya, saya nggak tahu siapa. Ya, tapi ini pemahaman saya secara umum itu. Kalau ada orang punya kesimpulan seperti itu, selain menghina umat Islam Indonesia, menghina UII umat Islam Indonesia, itu dia sebenarnya juga tidak waras. Itu merefleksikan sikap hidup dia itu ya. Apalagi misalnya dulu apa tidak apa ketika belum masuk kekuasaan bukan siapa-siapa nobody sah kekuasaan kemudian ada perbaikan kehidupan secara duniawi lantas kemudian lepas kontrol ngomong seperti itu. Jadi itu malaun ya, terlaknat itu. Ya, Pak Amin Rais, ini sebagian publik juga dalam artian masyarakat ini ya, apa masyarakat madani, aktivis anti korupsi itu memberikan warning lah bahwa pengelolaan tambang ini sangat rawan terhadap penyelewengan dan korupsi begitu. Maka diminta memang ormas-ormas itu untuk berhati-hati. Ya seperti mungkin tadi Pak Amin nyebut bahwa harus diduga ini ada jebakan. Bagaimana kemudian di konteksnya mungkin tidak ke Muhammadiyah saja Pak, tapi sebagai sebuah kesadaran dan bangsa gitu Pak ya, organisasi kemasyarakatan yang tentu saja diharapkan juga menjadi pilar mengontrol jalannya kekuasaan dan lain sebagainya. Apa Pak yang bisa disampaikan Pak Amin Rais? Jadi begini, saya melihatnya dalam power structure di Indonesia ini ya dan dimanapun juga itu mesti presiden itu adalah puncak piramid ya, puncak piramid. Nah kalau puncak piramidnya ini itu beres, rasional, realistis, ada kearifan, ada wisdom,
maka turunan kebijakan itu tentu juga merefleksikan sesuatu yang arif, penuh dengan wisdom, ya, rasional, realistis, ya, tidak menggatang asal. Nah, jadi saya melihat ini saya dengan Pak Jokowi itu hormat gitu. Jadi kalau saya mengkritik itu berarti kebijakannya, bukan manusianya. Jadi harus diingat itu. Dalam agama pun tidak boleh kita mencerca orang, tapi yang kita cerca itu kriminalitasnya, kejahatannya, penyelewengannya itu. Ya. Coba kita lihat. Ya. Dulu misalnya ini Pak Jokowi memrakarsa mobil SMK yang membuat namanya menanjak. Ya. Kemudian belakangan dia mengatakan kita semai kewalahan ada 6.000 unit mobil SMK yang sudah tunggu oleh apa investor asing untuk dibeli. Ya. Ternyata dalam bahasa Solo itu mak plekendi itu Apa ternyata itu, Pak? mak plekendi itu hanya bualan. Ya. Oh, Nah kemudian misalnya program cetak sawah di Merauke, di Kalimantan, di Sulawesi, di mana-mana, entah berapa juta hektar cetak sawah, lagi-lagi itu ternyata hanya pepesan kosong. hmm. Itu saya kira ya and so on and so forth lah ya. Ya. Dan ini semua tentang izin pengelolaan tambang kepada badan usaha ormas yang juga disebutkan di sini adalah salah satu ormas keagamaan dilakukan oleh Presiden Jokowi di akhir masa jabatan yang tinggal menghitung bulan ini, Pak Amin Rais. Tadi Pak Amin memang sudah menyinggung. Kalaupun memang ada niatan seperti alasan yang dibangun oleh pemerintah, narasinya begitu ya, kenapa tidak dilakukan jauh-jauh hari misalnya? Nah, menurut Pak Amin, kan sebenarnya sudah tidak ada interest lagi harusnya. Pak Jokowi sendiri sebagai presiden kan sudah selesai. Dugaan-dugaan beberapa sebagian orang kan soal, wah ini akan tanda kutip menyuap, menyogok ormas-ormas agar berpihak kepadanya. Sekarang udah mau selesai, harusnya nggak ada konflik kepentingan sebenarnya. Tidak ada interest lagi. Bagaimana Pak Amin melihat ini? Kan itu terbantahkan argumen bahwa untuk menyogok ormas itu, Pak. Ya jadi belum tentu juga ya. Karena dia ini sebagai lame duck presiden bebek lumpuh, dia nggak mau lumpuh. Jadi dia sudah menaruh anaknya sebagai wakil presiden, ya. Kemudian sudah mengupayakan bagaimana anak yang satu katanya mau disuruh ke Jakarta, ya katanya, tapi itu masuk akal, ya. Kemudian dia itu sepertinya masih mau turun panggung, ya. Jadi belum mau lengser secara ikhlas, tapi masih akan cawe-cawe. Dan itu pun dia katakan, saya berhak cawe-cawe. Itu luar biasa. Jadi no malu, no eh, apa eh, apa ya lepas saja begitu ya. No shame and no handicap ya untuk mengatakan seperti itu ya. Jadi Mas Indra, kembali lagi saya melihat memang tekanan ya di akhir karir politik Pak Jokowi itu memang dari berbagai penjuru sehingga mungkin ya pikirannya yang jernih, yang rasional itu kelihatan goyah dan kelihatan apa tidak stabil ya. Bayangkan bagaimana dulu para pendukung Pak Jokowi yang sepertinya sudah betul-betul 100%, ini 6 bulan terakhir kan semua menyerang ya. Bahkan buzzer-buzzer dulu yang kita sampai marah ya karena memilih Pak Jokowi seperti apa apa nggak punya akal sehat katakanlah, dan mereka berbalik arah ya, justru menjadi berpihak pada rakyat, dan menggembirakan kita dan malah membongkar kekurangan-kekurangan presiden kita itu ya. Nah, jadi kalau saya ini dari sunnatullah ya terpulang kepada Pak Jokowi ya. Jadi di dalam kata-kata budaya Jawa itu ada mikul dhuwur mendem jero.
Jadi pemimpin kita mungkin ada salahnya dan pasti ada dosanya karena bukan sempurna gitu. Tapi karena pernah memimpin kita, maka kita pikul dhuwur jasanya. Kita ingat sementara kesalahannya, dosa politiknya, dosa moralnya itu dipendam dalam-dalam, dilupakan. Ya. Sehingga tidak ada presiden Indonesia ini yang di penjara, tidak ada. Ya. Nah, tidak tega bangsa kita ini. Tetapi khusus untuk Pak Jokowi ini, kalau masih terus begitu, mungkin ini contoh pertama kali presiden yang akan dikecek dalam bahasa Jawanya itu. Ya, mudah-mudahan tidak. Saya juga tidak tega. Ini akan menjadi tontonan apa katakan sebagai laughing stock, tontonan cemooh, ejekan dari dunia internasional. Mudah-mudahan tidak. Ya. Ya. Jadi ini masih ada waktu begitu Pak Jokowi menyelesaikan transfer of authority-nya itu, duduk manis membantu Pak Prabowo Subianto supaya menerima seluruh apa permasalahan yang di disampaikan Pak Jokowi, yang sudah sukses apa saja, yang harus diperbaiki apa saja, itu lebih indah daripada kemudian pukul sana pukul sini mau kasih apa hak pertambangan pada ormas agama yang punya bagian usaha, itu hanya sirat lidah, Mas. Ya. Oh, Jadi baik. kalau saya langsung meloncat ke bottom line-nya bahwa dia sedang mungkin kelantur. Ya. Pak Amin, satu lagi nih Pak Amin, supaya karena ini argumen-argumen yang dikeluarkan dari pihak pemerintah ya. Kan dalam Undang-Undang Dasar bahkan disebutkan kekayaan alam negara terkandung di dalamnya itu untuk kesejahteraan rakyat. Nah ini apa bedanya kalau juga dikelola oleh masyarakat? Ya selewat salah satunya pintunya adalah ormas keagamaan dan dipenuhi syaratnya melalui badan usaha gitu. Apa salahnya gitu Pak Amin? Ya, itu sekelibatan bagus, Mas. Ya. Ya, Kelebatan, Pak ya. kelibatan, wah itu bagus ya. Tetapi nanti dalam dunia real, ya, itu ormas-ormas keagamaan masuk ke sebuah situasi yang antah berantah, yang alif batak permasalahan nggak dikuasai sama sekali, Hmm. kemudian terkaget-kaget, ya, melihat begitu dahsyatnya, dan juga begitu menariknya dari segi mungkin keduniaan itu, maka tentu ini bukan memperkuat ya, prinsip agama yang dibutuhkan bangsa ini untuk menjaga moralitas, menjaga kehidupan bangsa yang lebih anggun ya, yang lebih stabil ya. Karena memang saya yakin ormas keagamaan itu punya fungsi yang nggak dipamerkan, yaitu menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan balance ya untuk bangsa ini. Ya. Tidak ada satupun ormas keagamaan yang ingin melihat bangsa ini pecah, rontok dari dalam, kemudian awut-awutan, tidak ada. Ya. Tapi dengan godaan tadi loh, pertambangan, ya, jadi nggak usah orang awam ya. Orang sudah kaya raya dari Amerika, dari Jerman, dari Italia, dari Inggris juga gerudukan ke Papua dan lain-lain akan mengambil sumber daya alam kita semau-maunya itu. Nah, jadi kalau kita ingat ini, maka instead of menolong rakyat sendiri, apalagi yang ada di prinsip umat beragama itu, ya, prinsip keagamaan itu, ya, sesungguhnya yang terjadi malah sedang melakukan destruksi, penghancuran. Ya. Ini ini bisa dimengerti kalau orang sudah menyelami seperti saya salah satu orang sudah menyelami ya apa apa di kodrat daripada organisasi keagamaan itu ya. Nah, jadi sekali lagi entah apa maksud Pak Jokowi ya itu di Larui Sanjo yang sudah tinggal berapa bulan lagi itu memang mestinya kan ya tinggal tenang saja, kemudian kembali ke Colomadu, Hmm. lantas mengembangkan usaha perkayuannya yang memang dahsyat itu, saya kira Baik. wonderful solution. Ya.
Baik, Pak Amin terakhir sebagai penutup. Jadi kira-kira menurut Pak Amin akan lebih baik kalau kemudian pemerintah membatalkan ini atau bagaimana? Atau mencegah ormasnya untuk tidak terjebak saja, maksudnya tidak masuk saja atau tidak mengambil itu. Bagaimana Pak Amin? Ya, kalau nggak salah kan sudah banyak proses supaya dibatalkan, dicabut ya. Jadi saya berteguh itu kelompok-kelompok yang ingin segera dicabut dulu. Jadi begitu misalnya besok Senin Pak Jokowi mencabut, waduh kita alhamdulillah jebulnya Pak Jokowi masih ya bagus lah gitu ya. Pak Jokowi itu kan tidak semuanya negatif, harus kita akui banyak juga lah ya. Infrastruktur itu jelas, itu saya angkat topi betul ya. Bagaimana dia membuat jalan-jalan tol yang mempermudah roda ekonomi kita, mempermudah perjalanan anak-anak bangsa dan lain-lain. Bukannya tidak ada prestasi ya. Tapi jangan kemudian sedikit prestasi kemudian diruntuhkan dan tanya sendiri. Jadi dalam Al-Quran itu ada kata-kata, hendaknya kamu jangan seperti perempuan yang menenun tenunannya setelah berhasil diporak-perandaikan sendiri. Ya. Jadi watakunana kalati nakodo ghazlaha mimbati kuatin angkasa. Jangan seperti perempuan penenun setelah tenunannya bagus itu lucu sekali kemudian dirusak berkeping-keping. Ya, jadi Pak Jokowi please don't do that. Saya kira gitu. Ya, baik, terima kasih Pak Amin Rais atas waktunya dalam cross-check di akhir pekan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan itu tadi diskusi kita dengan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dan tokoh Reformasi 98, Profesor Amin Rais. Semoga kita dapat gambaran semua tentang topik yang kita bicarakan pada akhir pekan kali ini. Terima kasih Anda terus menyaksikan cross-check. Saya Indra Maulana, sampai jumpa.